dan ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi pada ahad kali ini yaitu adalah Ustaz Profesor Adib Latiful Hayat. Namun seperti biasa, sebelum kita mendengarkan materi dari Al-Ustaz, ada beberapa pengumuman yang terlebih dahulu akan saya umumkan. Yang pertama yaitu Ma'had Baitur Rahman ahad keempat bulan September, insyaallah bersama Ustaz Dr. Deden Rashidi. Kemudian mengingatkan kepada para jemaah, dikarenakan masih dalam kondisi wabah COVID-19 ini, maka diharapkan untuk diantaranya memakai masker selama kejadian dimulai. Kemudian diharapkan untuk mencuci tangan atau berwudu terlebih dahulu sebelum memasuki masjid. Kemudian berusaha menjaga jarak di antara saf-safnya tidak terlalu rapat. Kemudian tidak bersalaman dulu dan berdoa memohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih beriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Kemudian Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Nah, mungkin itu saja pengumuman yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Karena Al-Ustadz telah berada di tengah-tengah kita, maka segala kesempatannya saya persilakan. Mau mana itu? Mana ya? Dia makan dia nya. Coba. Di Jepang banyak atau ngete ya? Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yartaji'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada pagi hari ini kita semua bisa memulai kembali melaksanakan
kajian rutin kita, dan saya juga pertama kali setelah kurang lebih 7 bulan ya kita. Jadi seingat saya dulu minggu ke berapa ya, keempat gitu, atau awal Maret ya, situ saya terakhir di sini, dan mungkin Senin atau Selasanya langsung lockdown ya kita. Jadi kurang lebih 7 bulan kita absen. Dan sekarang juga sebetulnya situasinya masih belum beranjak normal seperti yang diharapkan. Jadi kita semua harus senantiasa menjaga diri, mengantisipasi, karena kita berhadapan dengan yang tidak terlihat tapi terasa. Itu kan persoalannya. Tentunya kekhawatiran adalah yang menghinggapi seluruh kita. Tidak tahu kan di antara kita di sini siapa yang terpapar, dan mungkin juga kita. Tapi karena mungkin tubuh kita sedang kuat, jadi ketika si virus itu hinggap, itu pergi lagi. Nah, jadi sekarang bagaimana supaya kita tetap kuat ya imunitas kita. Nah, salah satunya kita tetap yakin ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan ya kepada kita semua, dan kita tetap terukur kekhawatirannya. Kekhawatiran tetap ada ya, tapi terukur. Karena sekarang katanya kalau di Jakarta itu sudah 15%. Intinya, jadi kalau ada 100 orang berkumpul, yang 15 itu terpapar. Ya, tapi sebetulnya ada juga logika yang sederhana. Sekarang kan belum ada obatnya, tapi orang yang positif terus dia isolasi 14 hari sembuh katanya ya. Berarti sembuh sendiri ya. Nah, jadi artinya mungkin saja kita pernah terpapar itu, tapi kita kuat dan menguatkan diri ya, dengan berolahraga, dengan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan ya ibu-ibu, bapak-bapak, yang bergizi itu tidak mahal sebetulnya, tapi biasanya tidak enak gitu ya. Seperti banyak makan sayuran, itu kan banyak di kita juga ya. Bahkan sekarang itu justru banyak petani yang kelebihan itu stoknya ya. Harga tomat aja murah. Coba kita makan tomat tiap hari, itu kan vitamin C-nya tinggi ya di situ. Pagi-pagi itu makan aja tomat 3 gitu ya, nanti siang makan lagi, itu enak ke perutnya. Tapi kan kita memakannya harus yang selalu enak di mulut ya, biarin di perut memberontak juga di situ. Nah, justru sekarang harus yang bergizi situ. Nah, selama COVID ini, dan diprediksi baru akan mereda betul ya pada tahun 2022 ya, jadi masih 2 tahun situ ya. Iya, kalau vaksinnya juga kalau yang kemarin itu berhasil, sekarang sedang percobaan ya di Bandung, di Unpad dan di Bio Farma. Udah ada yang jadi relawan di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ya. Kenapa takut? Ya. Tapi alhamdulillah yang relawan situ kan Pak Ridwan Kamil juga relawan tuh. Jadi takut juga kopinya sama gubernur ya.
itu baru akan kalau paling cepat terus itu Januari vaksin. Tapi vaksinnya itu kan mahal, sekitar 450.000 per orang. Jadi kalau bapak ibu di rumah ada 5 orang kali 450, terus bayar 2,5 juta, kurang lebih ya 2,5 juta. Nah ini makanya negara itu untuk tahap pertama kalau divaksin itu sekitar berapa, 50 atau 70 juta gitu, akan harus mengeluarkan 33 triliun untuk yang tidak mampu bayar sendiri situ. Ini kalau yang mampu ya bayar gitu, umpamanya saya berlima, jadi saya harus bayar 2,5 juta. Nah ini kan bagi yang tidak mampu bayar 2,5 juta, cenah biasalah kajian maut ya kan gitu kan situ. Nah maka pemerintah akan mengeluarkan sekitar 33 triliun. Jadi kalau semua divaksin itu mungkin sekitar negara harus mengeluarkan sekitar 100 sampai 110 triliun ya untuk vaksin di situ. Nah, ini kalau udah ada obatnya mah nanti juga TBC lah, dulu kan TBC juga. Kalau yang TBC itu dikucilkan ya, diisolasi ya gitu juga, isolasi semuanya serba terpisah dan orang juga stres dulu kalau diponis TBC itu. Seolah-olah hidup tuh selesai. Juga ada ini psikososialnya. Nah sekarang juga kan begitu. Tapi enak untuk TBC mah tenang well, bapak ibu TBC sumpi nggak puskesmas pasien obat genep sasi murah sembuh. Tangkai ke si covid teh gitu kayak ngandung kairang kayak gitu. Gitu jadi nanti ini kata dokter itu ya mah covid bu tak iya obatnya tuangnya 2 sasih terus mungkin nanti juga begitu. Dulu TBC juga begitu. Ya, sebelum TBC dulu ada cacar dulu ya. Ada di kusta juga segala macam. Kemudian bayi kan divaksin. Nanti vaksin tambah dengan COVID itu. Jadi ini penyakit wabah 100 tahunan kayaknya. Dulu terakhir tahun 1918. Disebut wabah Spanyol karena paling banyak di Spanyol ya. Nah selama COVID ini ada banyak kejadian ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu peristiwa yang juga cukup mengguncang dunia, khususnya dunia Islam ya. Dan ini di era COVID bulan apa ya kemarin, Erdogan itu mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, itu ya di situ. Itu luar biasa itu Erdogan. Seandainya tidak ada COVID, itu Turki akan kebanjiran kaum muslimin dunia. Ada COVID saja, luar biasa. Jadi bisa dibayangkan bapak-bapak ibu-ibu. Dulu masuk ke Hagia Sophia itu bayar kita, kalau dirupiahkan sekitar 300.000 per orang. Ya, kalau dirupiahkan. Sekarang gratis. Dan non muslim juga gratis masuk. Tapi Erdogan dari segitu pintar dia menggratiskan 300.000, tapi berapa ratus kali lipat tuh yang datang situ ya, bayar pesawatnya, hotelnya dan sebagainya lebih daripada 300.000 di situ. Jadi kalau gak ada COVID, wah udah bisa dibayangkan. Dan nanti saya yakin selesai COVID, umroh diizinkan, maka setelah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ketiganya di Hagia Sophia itu nanti ya. Dan pasti bapak-bapak ibu juga kalau beres COVID ke situ. Itu salah satu yang mengguncang. Ada protes dari gereja-gereja Yunani, bahkan Paus juga bicara. Begitu juga dari Amerika dan lain sebagainya ya, tapi Erdogan bergeming. Nah saya ingin menyampaikan itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ini gereja Hagia Sophia itu dulunya gereja ya namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia artinya itu apa ya, pusat kebajikan di situ ya. Orang Turki menyebutnya Hagia Sophia. Kalau orang Eropa Kristen menyebutnya Saint Sophia, ya Saint Sophia, Sophia. Itu dibangun pada tahun 360 Masehi,
jadi 200 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah dibangun. Tapi awalnya itu berbentuk gereja kayu saja situ. Ya. Tapi kemudian terjadi juga perpecahan di dunia Kristen situ, ya, dibakar itu dan dibangun kembali, yang menandai seperti Hagia Sophia sekarang itu pada tahun 560, di sekitar 11 tahun sebelum Rasulullah lahir di situ, 560. Dan itu adalah gereja tertua kedua kayaknya yang di Turki itu. Nah, itu terletak di Konstantinopel dulu itu namanya. Disebut Konstantinopel barangkali ini penghormatan kepada kaisar, ya. Kaisar Romawi itu kan kerajaan kekaisaran Romawi Timur, dan ibu kotanya di Konstantinopel situ, yang sekarang jadi Istanbul. Nah, Konstantinopel itu, kalau mengutip seorang pakar mengatakan, seandainya dunia ini menjadi satu negara, maka ibu kotanya itu Konstantinopel, karena dia posisi strategisnya, ya, antara Eropa dan Asia, benua Eropa dan Asia. Jadi sangat strategis. Kalau dari Asia mau ke Eropa, dari Eropa ke Asia. Nah, makanya dalam konteks dakwah Islam, ya, ini menjadi pintu gerbang untuk dakwah ke Eropa. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Menurut yang peneliti hadis, ini hadisnya sahih katanya. Rasulullah mengatakan begini, latuf tahannal Konstantiniyatu, niscaya Konstantinopel, ya, Konstantinia itu orang Arab nyebutnya gitu, ya. Nah, tiap negara itu bahasa berbeda, ya, menyebutnya. Kata orang Eropa Netherlands, orang Indonesia jadi Belanda. Lu kata mana itu di situ, ya? Itu Netherlands jadi Belanda, ya. Kata itu French, orang jadi Prancis. Bosnia Herzegovina, orang Arab menyebutnya Bosna wa Hersek. Di situ. Jadi agak susah juga, ya. Kita tiba-tiba orangnya di Belanda, orang Jawa Londo, orang Sunda Walana. Gitu. Ayah nangka disebut nangka Walana. Gak tahu, ya, mungkin karena pas dibuka tuh putih, ya. Jadi nangka bule kali di situ. Nyebutnya ya mah nangka Walana, sirsak bu, ya, situ. Sisa. Nah, kata Rasul, letuf tahannal Konstantiniyatu, niscaya pasti kota Konstantinopel akan ditaklukkan. Ala yadi rajulin, tangan seorang lelaki. Fala ni'mal amiruha, pemimpin yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel dialah sebaik-baik pemimpin, kata Rasul. Wala ni'mal jais dzalikal jais, dan pasukan atau tentara yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel, dia adalah sebaik-baik pasukan. Ini yang menarik, kenapa Rasulullah kemudian sampai mengatakan seperti itu. Nah, saya sampaikan tadi karena dilihat dari sisi strategisnya si kota Konstantinopel ini. Jadi hanya menyeberang laut situ, ada laut Marmara di situ, ya. Selat Bosporus yang terkenal itu. Ya. Paling kalau berlayar juga tidak sampai 1 jam, sudah sampai ke Eropa. Berdakwah itu sangat strategis sekali. Dan ketika Rasulullah mengatakan itu, nah, kota Konstantinopel itu kan ibu kota Romawi Timur di situ. Dan
si gereja Hagia Sophia itu adalah simbolnya, ada pusat ya peradaban Romawi Timur situ. Nah, semenjak Rasulullah SAW mengatakan itu sudah berkali-kali yang mencoba menaklukkan kota Konstantinopel, tapi belum berhasil. Baru kemudian 700 tahun yang akan datang, nanti saya jelaskan. Bayangkan menunggu 700 tahun itu, ya, bahkan lebih dari mungkin 800 ya. Ternyata bapak-bapak ibu, satu perjuangan itu bahkan tidak pernah dilihat oleh mereka yang memulainya. Rasulullah mengatakan itu pada tahun 500-an, ya, 500-an, awal 600 di situ. Ini baru ditaklukkan tahun 1453, 800 tahun. Bayangkan seperjuangan. Makanya kalau setiap perjuangan itu mesti berhasil, atau kalau setiap usaha itu mesti berhasil, maka tidak ada yang namanya perjuangan. Jadi orang tiap kahayang yang usaha terus hasil, gak akan ada yang namanya perjuangan. Karena perjuangan itu menunjukkan bahwa setiap yang kita usahakan kadang-kadang berhasil sesuai yang diharapkan, kadang-kadang berhasil tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan, bahkan gagal kadang-kadang. Tapi kegagalan orang yang berusaha bukan sebuah dosa. Yang berdosa itu justru adalah mereka yang tidak pernah berusaha. Kalaulah itu disebut jihad, nah itulah jihad. Dan kalau yang dicari itu terkait dengan ilmu pengetahuan, maka disebut dengan ijtihad. Makanya di dalam ijtihad, ajaran Islam tidak pernah mengutuk kekeliruan ijtihad. Tidak pernah. Bahkan tetap meskipun salah diberi penghargaan. Al-hakimu idza ijtahada fa asaba falahu ajrani. Seseorang yang berijtihad untuk mendapatkan satu ketentuan gitu ya, hukumnya. Kemudian benar itu setelah diuji gitu. Kalau dulu Rasulullah kan sebagai pengujinya di situ ya, ijtihad benar. Benar itu ijtihad, maka dia dapat 2 pahala. Menurut Imam Asy-Syafi'i, 2 pahalanya itu ya beliau menjelaskan, 1 dari benarnya ijtihadnya, 1 lagi dari usaha yang dia lakukan. Jadi dapat 2. Wa in akhta'a, kalau ijtihadnya salah, falahu ajrun wahid, dia dapat pahala 1, yaitu dari usahanya saja. Jadi tidak pernah orang berjaya salah kemudian dia menjadi berdosa. Nah, kalau itu diletakkan dalam setiap usaha dalam kehidupan di dunia ini, kemudian kita gagal dalam usaha kita, Allah tidak akan pernah mengutuk ya, membebankan dosa kepada mereka yang gagal dalam berusaha. Justru mereka yang tidak berusaha lah yang dia berdosa di situ ya. Maka jangan pernah kita putus asa. Disitulah letaknya kenapa putus asa itu dilarang ya, karena Allah lah yang akan menentukan sampai di mana usaha kita itu ujungnya. Di situ. Ya. Nah, 800 tahun, bayangkan Bapak-bapak Ibu. 800 tahun. Baru itu Rasulullah sudah di mana, para sahabat sudah di mana? 800 tahun. Jadi kalau kita baru berusaha 1-2 langkah terus kemudian kita ini frustasi, kayaknya tidak layak kita untuk berada pada barisan para mujahid dalam konteks ini. 800 tahun. Sampai kemudian lahir kekhalifahan ya di kawasan Turki sekarang itu. Pendirinya itu Ertugrul sebetulnya namanya, makanya terkenal jadi kekhalifahan Turki Utsmani gitu ya. Orang baik sebutnya Ottoman gitu.
Dan itu menjadi terkenal karena ini kekhalifahan terbesar menurut saya ya setelah Bani Umayyah dan Abbasiyah, karena wilayah kekuasaannya itu cukup Eropa sampai dengan Asia. Asia itu hampir semua, Mesir segala macam, Saudi Arabia segala macam masuk, besar sekali. Dan lama itu, hampir mungkin 600 tahun situ kekuasaan Turki Utsmani. Hadis Rasul itu terus menjadi inspirasi yang tadi itu. Semua tampaknya ingin mengkonfirmasi perkataan Rasul, ya, fala ni'mal amiru amiruha, bahwa pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel, maka dia sebaik-baik pemimpin, dia ingin seperti itu ya. Semua. Nah, dari kesultanan, sultan Turki Utsmani semua mencoba gagal. Nah, baru pada Sultan ke-7, ini Sultan ke-7 yang menaklukkan itu, namanya Sultan Muhammad kedua, putranya Sultan Murad II. Karena kemudian beliau berhasil melakukan futuh gitu ya, futuh Konstantinopel, kayak futuh Mekah di situ ya, menaklukkan, membuka, maka diberi gelar Al-Fatih. Makanya kawasan kayaknya untuk menghormati itu gitu, kawasan di daerah yang ada Hagia Sophia-nya di Turki itu namanya Fatih Belediyesi gitu ya, katanya balad gitu di situ, jadi daerah Al-Fatih situ, Fatih Belediyesi ya. Kayak di sini kan daerah terkenalnya Gedong 5 ya, sini tuh Gedong 5 tuh nu mana eta teh aya teh ya Gedong 5. Ini ada Gedong 5 paling mana terang ya, pasti ada dulu ya Gedong 5 ya, mungkin bekas Wisma kereta api kali ya, kali dia ya di situ Pak ya, Gedung 5 terkenal ya kan, Gedung 5 mungkin namanya ini nama pemerintahannya, kalau kelurahannya apa di situ, tapi terkenalnya Gedung 5 nah, di situ kan. Nah, biasanya orang terkenal gitu ya. Di Bandung juga sama di situ, banyak yang beda gitu nama resmi yang sekarang dengan nama yang menyejarahnya ada di situ. Gedung 5. Nah itu Fatih Belediyesi itu, Al-Fatih, dia Sultan ke-7. Nah ini yang menariknya, Sultan ke-7. Nah beliau itu Sultan Muhammad kedua ini, karena Sultan Murad ayahnya itu tidak lama memerintah karena beliau sakit-sakitan. Ya bukan karena COVID sih, dulu belum ada ya, COVID. Tapi yang namanya virus ya, yang pandemik itu sudah ada ternyata. Ya makanya yang tadi tahun 1918 itu namanya Black Death, virus Spanyol itu. Sebelumnya ada namanya virus Antonius kalau tidak salah. Itu sebelum Masehi malah. Ya, sebelum Masehi. Itu di kawasan Roma belum Masehi. Nah, dalam catatan sejarah yang menarik justru datangnya di Cina nih. Nah, karena itu kan ada Silk Road ya, perjalanan di situ. Jadi itu Cina di situ. Dan ini kan sejenis virus yang flu juga kan? COVID situ, maka terkenal kan flu Hong Kong, ya situ ya, flu Hong Kong, flu Cina, batuk Hong Kong situ kan ya. Pokoknya Cina kan penyakit, diidentikan di orang mah ya, flu Hong Kong masuk situ. Nah beda jeung kunci Inggris, beda kan? Nggak tahu nyebutnya kita kunci Inggris di situ ya. Tapi kalau yang penyakit Cina ya, flu Hong Kong. Di situ dulu nyebutnya itu ya. Katanya itu yang virus Antonius itu karena perdagangan, orang-orang Cina yang berdagang sampai ke Roma situ. Di situ ya. Nah, makanya dalam kasus ini juga Amerika marah-marah. Jadi Cina itu mau dituntut sama beberapa negara, ada sekitar 12 gitu. Amerika, Inggris, India, Brasil.
karena gara-gara situ ya. Nah, salah satunya Amerika itu mau menggugat Cina, itu gede sekali, bisa bangkrut karena Cina itu katanya tidak memenuhi ya ketentuan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, di mana disebutkan kalau ada virus di satu negara dan itu menyebar cepat, maka dalam waktu 1 kali 24 jam negara itu harus ngasih tahu ke WHO untuk segera disebarkan. Nah, Cina ente, nah itu ditutupnya. Jadi menurut data itu sebetulnya katanya virus COVID-19 ini sudah ada sejak November. Di situ. Tapi katanya sejak November itu di Wuhan, kan khususnya Wuhan ya. Nah, itu di Wuhan itu mau ada pesta Imlek besar-besaran. Lalu dikumpulin dia dan lain sebagainya. Jadi lah mau sampai terjadi negara gitu ya, itu kan akan rugi. Jadi kewelah diumumkan anak gesah beresnya Imlek. Berkumpul itu puluhan ribu di situ. Makanya memang meledak setelah kasus Imlek situ. Jadi etama lain banda tatalang raga tatalang banda di situ kan. Ibarat orang badan, wah virus rek aja tah geus nyaah cenah ieu. Karena menerima baik lah gitu mah daripada orang gering gitu. Ini enggak. Nah itu salah satu yang dituntut oleh Amerika dan Inggris itu. Ini nih katanya harusnya November itu sudah diberitahu. Nah akibat itu termasuk juga pemerintah kita kan cuek-cuek, kamu sieun ke orang Indonesia mah sieun cenah. Di dia mancan oge loba pungli loba izin saya asup ka dia virus di situ kan, maka cuek-cuek aja di situ pemerintah itu kan di situ. Baru setelah kejadian meledak tuh di Wuhan yang itu kan Januari akhir di situ kita masih tenang-tenang. Nah ya bahkan kemudian menjemput juga kan dulu mahasiswa di situ yang di karantina di Batam ya di situ. Nah dulu itu ada Antonius Black Death di situ. Maka ada yang menyebut 100 tahun sekali. Jadi orang ge aya hikmahna ngalaman saumur-umur aya virus seolah alam dunia kieu. Ya, mungkin kayaknya pakai masker semua kita. Ya, jadi di rumah tuh sedia ini. Bapak-bapak Ibu bisnis masker. Di situ. Ini harganya saya beli tiap seminggu berapa kali. Yang ini yang memenuhi syarat kesehatan ya. Ke masjid tiap itu karena di masjid saya kalau yang nggak pakai masker harus pakai, masjid nyediain, kalau nggak mau suruh pulang di situ. Jadi bingung di masjid kayak cenah abdi mah mau ke masjid hari teu rapat mah berjamaahna kan kalau physical distancing bener rapat tuh. Terus kata yang ayam sepuh-sepuh wami berjamaah rapat mah abdi mau ke masjid, dia kan bingung ada situ. Ya, cek nu sepuh, abdi udah sieun atuh. Jadi upami ayeuna berjamaah bade rapat deui, abdi mah moal ka masjid, cek nu sepuh. Nah, cek nu itu, apa misal lami rapat abdi moal ka masjid. Beratna kudu nyieun, itu masjid dua ya di situ. Nah, akhirnya kan saya harus mengambil keputusan. Saya bilang begini ya. Menurut saya berjamaah dengan merapatkan shop itu bukan kesahan ya berjamaah, tapi itu adalah keutamaan situ kan, keutamaan apalagi sekarang dalam situasi seperti ini. Jadi saya putuskan kita tetap physical distancing di situ karena langsung anu sarepuh teh marugen cenah ada abdi jebato sepuh ini iya. Jadi sekarang harus rapat dulu untuk sholat berjamaah di masjid gara-gara Covid ya di situ. Di rumah saya juga kalau orang-orang subuh lupa balik lagi bawa masker, geus bawa masker teh po di mau sajadah. Nah, situ bisa bolak-balik saya itu antara sajadah masker atau sudah Jumat khutbah Jumat keluar kadang-kadang lupa bawa sajadah. Ya, lupa bawa sajadah, udah di tengah jalan aduh kumaha ya nyimpang lah beli sajadah. Tapi aya hikmahna oge jadi banyak kumpul sajadah tiap lupa beli.
Kalau udah jauh masa balik lagi, ya udah mendingan cari yang baru situ. Nah, Sultan Murad II ini tidak lama beliau memerintah, ya, meninggal usianya mungkin di bawah 50 tahun beliau itu. Nah, ini Sultan Muhammad Al-Fatih itu masih kecil ketika itu. Dia sudah diangkat sultan situ ketika Sultan Murad itu masih sakit-sakit. Nah, Sultan Murad II ini kan sama dengan sultan yang lain itu, terinspirasi oleh hadis Rasul yang tadi. Nah, makanya beliau ingin mendidik putranya itu Sultan Muhammad II ini, ketika beliau masih hidup tapi sakit-sakitan, anaknya masih kecil tapi sudah diangkat sebagai sultan. Maka beliau kemudian menitipkan pendidikannya kepada seorang ulama, ya, yang terkenal namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Beliau itu. Nah, katanya didiklah ini Syekh, katanya, putra saya ini agar dia paham Islam, paham Al-Quran, paham sunnah-sunnah Rasul, ya, paham perjuangan Islam. Pokoknya dititipkan, silahkan situ. Dan jangan memperlakukan dia seperti sultan. Jadi meskipun masih kecil tapi dia udah sultan. Yang lain panggilnya sultan. Makanya konon Sultan Murad II itu sambil ngasih ke Syekh Ahmad Quraini itu cambuk bekali. Jadi kalau putra saya bandel, cepret. Di situ. Kalau sekarang mau bisa dituntut itu gurunya ke melanggar HAM di situ ya. Dikasih cambuk malah, kasih cambuk. Nah, konon katanya Sultan Muhammad II ini dia bandel juga anak situ. Karena merasa dia putra sultan, dia sendirinya sudah jadi sultan di situ ya. Dan orang ketemu dia suntangan meskipun masih kecil karena dia sudah sultan. Nah, ini kan bahaya kalau pendidikan seperti ini. Di Sultan Murad itu betul sekali. Ini Syekh, pukullah anak saya kalau dia bandel situ. Ya betul saja katanya begitu. Ini udah gak mau dia belajar. Ya, gak mau dia belajar. Dan Syekh Ahmad Qurani gak mau dia suntangan seperti yang lain pada kesultan. Sekarang dia guru situ. Dan udah dapat dunia dari orang tuanya. Oh, biasa kalau bahasa sekarang Sultan Muhammad II itu belagu gitu ya. Mau apa ini katanya itu. Ini saya akan mengajari Anda sesuai dengan Sultan Murad II untuk belajar Al-Quran supaya Anda jadi hafidz Al-Quran. Anda mengerti syariat situ untuk berdakwah Islam situ. Ya. Dan kalau Anda tidak mau belajar, maka saya mendapat mandat, saya pukul Anda di situ. Baru takut tuh dia di situ. Nah, akhirnya Sultan itu malah dia suntangan ketemu setiap kali belajar dengan Ahmad Quran di situ. Di situlah dia belajar. Di situ. Tidak cukup sampai di situ, diangkat satu lagi guru. Ya, namanya Syekh Ak Samsuddin. Para ahli tarikh mengatakan Syekh Samsuddin ini nasabnya katanya nyambung ke Abu Bakar As-Siddiq. Dua situ. Nah, maka dalam relatif singkat, dalam usia muda, usia 19 tahun, dia itu pada usia 22 tahun itu sudah resmi dia sebagai sultan ya, diangkat situ. Dan dia menjadi sosok yang sudah menguasai Al-Quran, hafidz Al-Quran, menguasai, tahu hukum syariat, itu, strategi perang, bahasa-bahasa Eropa, kekuatan. Jadi bisa dibayangkan itu ya, kan dia pemimpin harus bisa berkomunikasi juga dengan bahasa Latinnya kayaknya segala macam. Usia 19 tahun. Nah, satu yang kemudian diajarkan oleh kedua gurunya itu terkait dengan hadis adalah hadis yang tadi. Jadi kayaknya kedua gurunya itu tahu persis bahwa dia sedang mengajar
calon pimpinan dan bahkan mengajar pimpinan dari sebuah kekhalifahan negara. Situ. Jadi bagaimana caranya mengajar tuh calon pimpinan ini? Situ. Maka dia sampaikan itu hadis yang tadi. Muhammad, ini hadis Rasul. Rasul mengatakan, la tuftahanna Konstantiniyatu ala yadi rajulin. Satu saat kota Konstantinopel itu pasti akan jatuh, akan ditaklukkan oleh seorang lelaki. Rasulullah tidak menyebut siapa itu, tapi siapa yang bisa melakukannya, fala ni'mal amiru amiruha. Siapa pemimpin yang bisa menaklukkannya, dia adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang bisa menaklukkan sebaik-baiknya pasukan. Mungkin seolah-olah guru yang berkata, menurut saya kamulah itu yang akan bisa merealisasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Sangat terinspirasi sekali Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Dia, apalagi dia baca sejarah itu. Ya. Baca sejarah bagaimana sultan-sultan sebelum dia berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel belum berhasil. Kekaisaran yang kokoh, ya, itu terkenal benteng di Konstantinopel itu sangat kokoh. Ya. Kalau sekarang peninggalannya masih ada, kalau bapak-bapak, ibu-ibu satu saat ditakdirkan ke situ ya, saya doakan nanti habis COVID kan kita nggak piknik sekarang, kan duitnya udah ngumpul tuh, ya. Kemarin kan piknik tiap minggu. Mau ke Bandung membeli apa sih, kumpulin di situ. Nanti dihitung tahun 2022 geningan ya guys, aya 20 juta ya. Itu bisa tuh ke Istanbul ya di situ. Itu yang nanti kalau lihat ke situ bentengnya sangat kokoh sekali, tebal, tinggi. Jadi belum apa-apa udah mendekati aja itu sudah diserang tuh kan dari atas itu. Dibelajar Sultan Muhammad Al-Fatih di situ. Makanya dia sangat terinspirasi. Sehingga Dr. Ahmad Shalabi yang menulis buku tentang sejarah kekhalifahan Turki Utsmani, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi bangkit dan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani itu menyebut Syekh Ahmad Qurani dan Aksamsuddin itu sebagai ulama Rabbani. Jadi ulama atau syekh ya, guru yang menginspirasi. Jadi memang yang paling fundamental di seorang guru itu adalah inspirasinya. Apalagi sekarang. Sekarang itu semua bahan pelajaran sudah tersedia. Ya, jadi kalau guru-guru tidak pandai menyiasati strategi pembelajaran itu bisa kalah sama muridnya. Tapi sebaliknya, sekarang ini murid yang malas betul dia akan tergilas oleh berjubalnya informasi, fluent gitu, informasi. Jadi yang terpenting yang tidak bisa digantikan dari seorang guru itu adalah inspirasinya. Guru situ. Dan COVID-19 itu sebetulnya juga ada hikmahnya memberikan informasi bahwa teknologi tidak bisa menggantikan fungsi seorang guru. Sekarang kan kasihan tuh yang guru SD sama SMP itu harus ngajar pakai internet, terus anak-anaknya dari HP liar atuh. Apalagi di kampung ayah HP butut. Tidak bisa bukan Android, gak bisa. Di situ ya. Ayah HP-na ya kuotana di situ kan. Kasihan sekali di situ. Dan saya sebagai juga guru ternyata tidak bisa itu teknologi menggantikan, hanya alat saja. Ternyata capek juga. Saya pernah ngajar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terkapar itu capek, panas kan dari situ kan. Kalau ngomong di internet gini, terus kita nggak bisa interaksi itu. Sekarang paling banyak dari satu layar yang saya pakai layar besar di meja itu komputer gede situ, paling kan 30 orang
Jadi kalau saya mengajar kelas besar, apalagi untuk yang mahasiswa baru, sekarang tuh mahasiswa baru belum tahu kampusnya. Belum tahu, maksud saya ngajar di situ. Makanya ada satu kelas bisa 80 orang. Itu gak muncul di situ, palingnya 30. Jadi yang gak muncul di layar, malah nih anak tembarin bari lalang harakan be apa di situ. Ya. Makanya saya minta ya kayak gitu, awas ya, pokoknya harus semua ditampilkan. Jangan jadi ada videonya ya, videonya di situ. Ternyata gak bisa itu. Apalagi ini bisa kebayang guru SD SMP gitu. Dan sekarang orang tua jadi harus membimbing. Orang tua itu gak bisa tanpa bimbingan itu. Ibu-ibu khususnya ya. Ini kapaksa di situ ya. Kapaksa pinter di situ. Nah, jadi sekarang pelajaran ternyata satu yang tidak bisa tergantikan dan diganti dari seorang guru adalah inspirasinya. Guru itu harus memberi contoh dan memberi inspirasi. Nah, itulah maka kedua guru Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan inspirasi. Kamu harus menjadi sosok ya yang diprediksi oleh Rasul 800 tahun yang lalu. Amat sangat menginspirasi. Itu di situ guru. Jadi guru itu sebetulnya bukan hanya menguasai materi, tapi bagaimana menjadikan materi itu adalah sumber inspirasi. Di situ. Makanya guru yang baik itu dia bisa memberikan contoh dan bisa menjadi contoh. Guru yang baik itu. Makanya ada seorang murid yang terkesan guru itu satu aja, satu cerita dari guru itu yang menjadi bekal hidup dia dengan kesuksesannya itu. Ya, karena secara keilmuan si anak itu udah lebih pandai daripada gurunya. Ya. Itu yang terjadi. Tahun lalu sebelum COVID saya pengajian di Tasik. Tiba-tiba beres ada sepuh ngegabruk ke saya di situ. Saya sudah lupa. Sejak lulus tahun 77 ya. 77 78 SD itu kan udah berapa tahun? 42 tahun ya. 42 tahun. Belum ketemu lagi. Di situ. Ternyata itu adalah guru SD saya. Beliau itu yang saya udah tidak bertemu selama 42 tahun. Di situ. Beliau udah pensiun gitu. Dan pensiunnya sebagai guru SD. Saya yang dulu jadi murid beliau udah guru besar, dia masih guru SD pensiunan lagi di situ. Tapi kan saya ingat kenapa ada inspirasi dari guru. Setiap guru SD kan berbeda-beda. Saya dulu di guru kelas 1 ini guru kelas 6. Satu aja saya dari beliau itu. Saya diajari peta dunia sama beliau itu. Dan saya sangat berminat sekali dulu itu. Wah, ini benua Asia, nanti ada kota ini. Maka dulu saya begitu peta dunia, saya bilang saya suatu saat saya harus ke Eropa terus di situ. Padahal kan di SD itu kelas 6 diajarin juga matematika, diajarin juga bahasa Indonesia sama beliau. Tapi yang menjadi inspirasi bagi saya itu peta dunianya itu. Dari situ. Pak, dulu saya diajari peta dunia, jadi saya jadi tahu ibu kota Jerman di mana, ibu kota Inggris di mana di situ. Ya mungkin teman-teman saya yang SD yang gak terinspirasi anggar di kampung di situ ya. Dulu kan teman SD saya itu pas lulus cuma 9 orang. Dari kelas 1 itu 40. Kan kapungkur mah biasa, kelas 3 teh di absen kugur. Kamana sih ieu? Bijil cenah judulnya teh. Maksudnya keluar dia kan di situ. Bijil Pak, coret udah di situ. Kelas 3. Ke kelas 4. Kelas 4 juga bijil banyak di situ. Kelas 5. Nah ini banyak. Kemana iya perempuan? Atau dikawinkan Pak cenah. Jadi dulu itu malah kelas 5 SD. Ya ke dia ada udah menstruasi situ di kampung. Di absen mana iya terus dikawinkan Pak. Kadang-kadang dalam 1 tahun itu di situ udah nikah gitu. Ya, perempuan. Jadi pas ke kelas 6, kelas 9 laki-laki 4, laki-laki 5, 4 ya, perempuan 5 itu ingat situ. Dan dari 9 itu
yang melanjutkan sekolah ya ke SMP gitu situ. Hanya 3 orang. Dan dari 3 orang itu yang kuliah hanya berdua di situ. Dan dari 2 orang itu yang jadi guru besar saya sendiri 1. Mungkin yang nggak terinspirasi mah ketemu saya juga teman saya nggak kenal itu. Udah jauh seperti jauh saya di atas saya gitu. Mun bahasa ini mah juga aki-aki gitu. Saya juga udah mulai aki-aki sana sih. Ya, aki. Situ karena kunaon itu jadi kolot gitu sebenarnya nih, pareot gitu. Wah, biasa orang mah cenah tukang ngalakeusik di situ kan. Sejak dia lulus dari SD di situ. Nah, jadi saya pas ketemu dengan guru saya situ, Pak, saya terinspirasi dulu waktu Bapak menjelaskan tentang peta dunia. Di situ, dia dijelasin, sini ada apa, di sini ada apa. Itu yang menginspirasi saya. Ya. Pengajian lagi, ada lagi yang nyamperin ke saya. Ternyata dia guru agama saya di SMP. Beliau itu bertiga ketemu terakhir tahun 80, udah 40 tahun. Gak ketemu di situ. Beliau yang suka sayangan dulu juara Pildacil kalau sekarang itu ya. Pildacil dulu. Sekarang Pildacil dulu itu ada lomba ini sekabupaten. Jadi diajak saya sama guru agama itu ceramah-ceramah sama beliau. Dia pensiunan di situ. Dan jadi mustami saya dulu guru agama di situ. Tapi ada juga inspirasi dari beliau. Itu beliau mau ini sana, ayo kayaknya meeting di Bapak, ayo pengajian di Ditul situ. Pada abi mah cacan gaduh lancingan panjang tuh SMP gitu ya. Dikasih sarung sama beliau di situ ya. Sangat inspirasi sekali ke saya itu beliau ya. Dan dia katakan, "Iya, tertariknya maneh mah baheula tukang protes, mau nanyakeun wae mun geus beres pelajaran dari situ ya." Ya, di situ. Saya kan baru belajar di PES di situ. Beliau guru agamanya bukan Persis, jadi pas saya nanya terus di situ, selalu ada inspirasi. Nah, guru itu inspirasinya, kalau ilmu, murid kita itu sudah jauh melampaui dari gurunya kalau ilmu. Tapi yang tidak tergantikan adalah inspirasinya, nggak tergantikan. Jadi itulah kegunaan dari seorang guru itu. Kalau guru tanpa inspirasi, sebetulnya dia bukan guru dalam artian yang sebenarnya ya sekarang sih. Inspirasinya guru. Nah, kedua syekh ini betul-betul menjadi ulama yang memberikan inspirasi. Terngiang-ngiang di sini Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya harus menaklukkan. Itu karena saya ingin merealisasikan yang ditunjuk oleh hadis Rasulullah itu. Nah, itu ya. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, begitu beliau pada usia 22 tahun menjelang 23 tahun dia melakukan persiapan untuk merealisasikan hadis Rasul yang tadi itu. Wah, melakukan penyerangan dan ternyata tidak gampang. Gagal berkali-kali. Sampai satu saat beliau itu frustasi. Beliau hampir frustasi. Dan pernah rapat juga beliau. Ya. Bahkan dalam rapat itu ada Perdana Menteri yang namanya Khalil Pasha. Memberi nada pesimis. Ya udahlah Sultan. Nanti kalau kita menyerang terus, katanya, ini nanti orang-orang Eropa marah, dihajar kita. Untung waktu itu ada yang baru masuk Islam dari Albania dia. Saya lupa lagi namanya ya, beliau itu dia seorang muda dan dia mengatakan, katanya justru perjuangan itu sangat berat ketika kita akan mencapai finish. Nah sekarang itu kita itu akan mencapai finish. Disitulah yang paling berat itu. Kalau di start semangat kita karena belum tahu finishnya. Kan seperti kita akan berangkat menuju ke satu tujuan itu semangat. Rek ini nama. Mungkin di tengah-tengah kan. Kekalages mulai karasa di tengah-tengah teh. Rek balik deui jauh. Rek diteruskeun can katingali di situ, di tengah-tengah terus. Itu tantangannya. Sama mencari ilmu juga. Dulu saya kuliah. Aduh, kadang males kuliah teh apa gitu ya.
Hampir-hampir juga saya gitu, malas gitu, ngapain juga nih, udah 2,5 tahun, 3 tahun di situ. Sama, pas S2 saya kuliah ke luar negeri. Begitu datang, disambut musim dingin. Wih, menyesalnya bukan main. Musim dingin, can ayan wawuh, teu apal jalan dia. Jelema Sabtu Ahad kemana jelema situ. Jadi saya bingung, jalan ke situ, warung nu buka. Jalan ke dia, warung nu buka. Ya, Sabtu. Akhirnya itu saya baru mengalami semalaman lapar, minum cair kerana terus. Ya karena kerannya bisa diminum. Kembungnya tuh kan. Tapi untung waktu itu masih muda, jadi tidak terserang mah ya. Numoy cair gitu. Aduh, udah jalan tengah peting tetep bisa sare, dah beteng lapar. Coba tiris di situ. Dan jual teteh. Aduh, hanya kaling. Kenapa saya sekolah S2 aja udah dalam negeri ini? Menyesal juga yang balik dari pada kakak datang di situ. Baru datang tuh. Nah, itu ini. Ternyata pas saya S3, padahal saya udah pengalaman di negara yang sama, di universitas yang sama. Mulai dari S3. Begitu tahu ada kakak kelas angkatan telulus, gak bisa lanjut harus pulang. Waduh, itu udah gini, stres. Eta mah 1 tahun teh stres. Kebayang lamun telulus, aduh kudu balik deui, wirang di kolong catang gini saya. Iya, pulang. Gak bisa saya melanjutkan di Universitas di Australia manapun karena saya dianggap gagal, bebal gitu situ. Aduh. Akhirnya saya betul-betul tidur itu hanya 2-3 jam aja, belajar sama saudara di situ. Dan belajar dalam keadaan gini, seperti menunggu ajal. Karena nanti Januari, Februari tanggal sekian saya harus diuji yang menentukan apa saya lanjut atau pulang. Taetan, pulang. Aduh, lihat situ. Kan? Pulang, bisa-bisa saya diusir juga sama istri. Rugi juga punya suami bodoh kan gitu kan. Aduh, gimana di situ? Ada penyesalan. Akhirnya lulus. Wah, senang di situ. Apa yang terjadi di akhir 6 bulan terakhir itu bener tuh yang saya tulis itu. Benar di situ. Di situ stres berat mah saya di situ. Tapi ingat itu tadi kan, bahwa justru perjuangan tantangan yang berat itu ada di saat akhir-akhir tuh perjuangan di situ. Nah, tadi Sultan Muhammad Al-Fatih dia dari perdana menterinya malah pesimis, udah nanti kita dihajar sama orang-orang Eropa kalau terus bang ini Konstantinopel. Tapi itu tadi yang baru masuk Islam di Albania yang kemudian diangkat salah satu panglima di situ. Saya lupa lagi namanya. Katanya justru inilah tantangannya, bahwa kemenangan di depan kita. Kemenangan di depan kita. Kemenangan di depan kita. Sekaranglah kita harus semangat di situ. Semangat sekali. Nah, belum lagi dari kedua gurunya ini. Kedua gurunya ini Sultan Muhammad Al-Fatih, Syekh Ahmad Qurani dan Akh Samsuddin itu ikut ke medan perang. Luar biasa ini guru situ. Selalu membesarkan hati ketika si anak didiknya yang Sultan itu sudah mulai nyurut semangatnya, diingat, Sultan, ingat hadis Rasul yang itu. Engkaulah yang akan menjadi siapa yang ditunjuk oleh Rasul sebagai alayadi rajulin itu. Semangat lagi. Masuk ke penturan, dipukul mundur, baru lagi. Bayangkan kan? Situ. Nah, maka pada titik yang paling akhir, gurunya itu minta jangan diganggu oleh siapapun, termasuk oleh sultannya sendiri. Wah, marah tuh sultannya. Sultan Muhammad Al-Fatih, kenapa saya ingin ketemu guru saya? Kata temannya, tidak bisa ini. Syekh Samsuddin juga melarang ada situ. Malah di akhirnya dirobek si tendanya dengan pedangnya itu. Dan dia mendapati gurunya itu sedang sujud lama sekali tengah malam itu. Ternyata beliau sedang tahajud. Situ. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih itu semakin bertambah tuh semangatnya.
yang melihat gurunya di medan perang, dia bertahajud dengan sujud yang lama sekali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diprediksi oleh Rasulullah itu menjadi kenyataan. Dan ada di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha yang luar biasa keras kan, jatuh bangun untuk perjuangan. Maka pada hari Selasa, tanggal 29 Mei, saya hafalin itu dari dulu karena saya sangat terkesan sekali. Hari Selasa tanggal 29 Mei 1453, maka jatuhlah Konstantinopel di tangan dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan usia yang sangat-sangat muda, 23 tahun. Ini macam Karabin 23 tahun matunya di orang 23 tahun. Ya tong boron nalukeun kota 23 tahun mah barudak ayeuna mah ya. Masih keneh segala menta kakolot di situ. Ya, 23 tahun di situ. Ini sudah menaklukkan Istanbul. Di situ, hari Selasa. Maka kemudian masuklah ya ke Hagia Sophia itu pada hari Selasa, diiringi oleh kedua gurunya ya, di situ, dan di situ sudah berkumpul orang-orang Nasrani dan juga para pemimpinnya, karena kaisarnya itu sudah terbunuh di situ. Mereka dengan sangat ketakutan karena mereka di dalam perjalanan sejarahnya berkali-kali menjadi korban ketika terjadi upaya-upaya untuk menaklukkan itu ya, termasuk juga di antara mereka sendiri, antara Kristen Ortodoks ya dengan Kristen Katolik itu. Mereka ketakutan. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan mendapat didikan dari kedua ulama yang tadi, bagaimana batasan-batasan Islam di dalam peperangan. Situ. Tidak boleh merusak tempat ibadah orang lain. Tidak boleh mengganggu perempuan-perempuan, anak-anak yang berusia tua. Situ. Tidak boleh merusak pepohonan. Situ. Itu diajarkan dengan detail. Makanya begitu masuk Hagia Sophia dan melihat orang-orang Kristen berlindung dengan penuh ketakutan karena di bayang-bayang mereka ya ini akan terjadi pembunuhan besar-besaran di situ. Makanya bapak-bapak harus hati-hati kalau membaca sejarah penaklukan Konstantinopel itu oleh penulis Barat, itu sebaliknya kalau terjadi pembantaian besar-besaran. Tidak ada, hanya orang-orang Barat aja yang menulis seperti itu. Tapi yang tidak terbantahkan justru ketika 50 tahun setelah jatuhnya Konstantinopel, maka jatuhlah kekhalifahan Islam terakhir di Granada. Di situ, disitulah terjadi pembunuhan besar-besaran yang terkenal dengan inkuisisi. Hanya ada dua pilihan bagi umat Islam di Spanyol ketika itu: masuk Kristen atau dibunuh. Di situ. Makanya di kawasan Granada itu ada kota tua yang kalau bapak-bapak ibu-ibu masuk ke situ, itu perkampungannya, penataan rumahnya itu seperti labirin. Jadi bagi yang tidak tahu, kita gak bisa keluar. Jadi orang suka gang tek muter itu kamar keluar, nah stres kita. Nah ternyata si perkampungan itu dulu itu adalah tempat melarikan dirinya kaum muslimin yang tidak mau masuk Kristen, tapi mereka juga lari di kejaran itu, dan dibikinlah si perkampungannya itu ya, kompleknya itu seperti labirin supaya dikejar musuh itu bingung gitu di situ. Sampai sekarang tuh ada di situ ya, di kawasan Granada di situ. Ya. Saya doakan nanti ibu-ibu, bapak-bapak dari Istanbul ke Granada aja langsung di situ. Ya. Ngapain sudah tua, punya uang banyak, tuh dipakai itu nggak untuk apa? Kenwe barudak mah dah hari bisa sorangan ke hareup itu ya. Situ.
Melihat itu kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, katanya, ayo keluarlah kalian dari persembunyian. Keluar. Kalian aman. Silahkan kalian melanjutkan, kalian punya keyakinan. Makanya tidak ada tuh gereja-gereja yang dihancurkan di Turki sampai sekarang, nggak ada di situ. Silakan kalau ada itu. Tampaknya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ingin meniru Rasul. Ketika Rasul memasuki Mekah, Futuh Mekah, ketakutan orang-orang Quraisy. Mereka teringat dulu bagaimana mereka menganiaya Rasul dan para sahabat. Jadi udah kebayang di sini pasti Muhammad balas dendam. Pasti yang di situ. Tapi Rasul tidak. Rasul mengatakan, "Hadzal yaum yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Bukan yaumul malhamah, bukan hari pembantaian, hari balas dendam, bukan. Hadzal yaum yaumul marhamah, Rasul. Sebagai untuk membuktikan bahwa itu bukan basa-basi, Rasul mengatakan begini, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan itu kan musuhnya aman. Itu kata Rasul. Jadi wah, mereka lega sekali. Itulah sebabnya maka kemudian berbondong-bondonglah masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi umat Islam itu memang kita harus diajari, janganlah kita mendendam kepada situ. Justru dengan proklamasi Rasul ketika itu, hadzal yaum yaumul marhamah, hari darah kasih sayang. Saya datang untuk bukan balas dendam kepada kalian. Tidak. Tercengang mereka. Tanda mereka ini sudah menapaki sejarah yang keliru di dalam memandang Islam. Kita lihatlah sosok Muhammad. Kalaulah dia mau dendam, wajib dia dendam. Kan begitu. Kalau secara kemanusiaan wajiblah dia dendam. Akan tetapi disitulah Rasulullah itu kan datang untuk berdakwah, bukan untuk menebar dendam, menebar kebencian. Situ bukan. Makanya yang terjadi setelah Futuh Mekah itu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Termasuk pemimpinnya sendiri, yaitu Abu Sufyan dan istrinya Hindun, masuk Islam setelah Futuh Mekah. Padahal Hindunlah yang sangat dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib kan di situ. Nah, tampaknya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ingin meniru ketika Rasul Futuh Mekah. Kalian aman, aku jamin peribadahan kalian. Itu kata Muhammad Al-Fatih ketika itu. Nah, makanya kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan agar hari Jumat yang akan datang, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari, Hagia Sophia ini untuk jadikan masjid. Makanya memang itu dibersihkan dulu dari gambar patung-patung di situ. Ya. Dan khotib pertamanya adalah gurunya Syekh Aqsam Sudin dari tahun 1453 di situ. Dan untuk menjamin keberlangsungan ini, akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu membeli secara pribadi, jadi si gereja itu dibeli oleh beliau dari komunitas ya Kristen Ortodoks situ, dibeli. Jadi sudah menjadi hak milik Sultan Muhammad Al-Fatih dan ada ininya dokumennya ya. Kalau orang Belanda nyebut besluit, orang tua ya dulu gitu ya. Beslet cenah nyebut nanti ya, sepuh gitu. Besluit. Ada situ pribadi. Maka saya satu jadi masjid. Dari tahun 1453 sampai 1924, jadi hampir 500 tahun jadi masjid di situ, jadi masjid. Nah, baru pada tahun 24 menurunlah kekuasaan Kekhalifahan Turki Utsmani, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kemudian diubah jadi sekuler di situ. Maka ditutup itu sama Mustafa Kemal Atatürk, ditutup itu, jadikanlah museum. Jadi arah subkadinya tadi Sarapatu di situ, jadilah museum dari tahun 1937 sampai kemarin bulan apa ya kemarin itu, Juli atau apa di situ ya, Juni apa itu, Erdogan itu 2020.
Jadi perlu waktu dari tahun 37 sampai dengan 2020, hampir berapa ya? 80 tahunan lah. 80 tahun, 83 tahun di situ untuk dikembalikan. Ya. Dan itu lewat pengadilan. Itu bagusnya adalah lewat pengadilan digugat dan ada tanda bukti bahwa ini sudah menjadi milik pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih dan ada dokumennya. Itulah yang kemudian diputuskan oleh pengadilan itu bahwa ini dikembalikan kepada pemiliknya, itu Muhammad Al-Fatih, dan Muhammad Al-Fatih sudah mewakafkan Hagia Sophia itu kepada umat Islam. Atas dasar itulah maka kemudian jadi masjid kembali di situ kan selama 83 tahun. Protes di mana-mana. Tapi kata Erdogan, itu Hagia Sophia itu berada di negara mana? Kenapa kalian ngatur-ngatur negara saya kan gitu kan di situ. Kaum muslimin lain menjawab, kayak orang Eropa, terus masuk paus. Kenapa itu yang masjid sekarang jadi gereja yang ada di Spanyol, di Cordoba? Ya, itu masjid sampai sekarang jadi gereja. Udah 500 tahun juga, lebih 600 tahun. Itu katedral mezquita di situ. Ya, katedral mezquita. Jadi banyak protes kata Erdogan, ini hak milik umat Islam sudah diwakafkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Hagia Sophia ini dalam bentuk kaum muslimin. Ya, maka jadilah sekarang udah udah pakai karpet segala di situ. Ya udah masuk di situ. Tapi sekarang masih pakai protokol di situ. Mungkin kalau nggak ada COVID-19, saya sudah sholat subuh di situ. Ya. Tapi nggak ada COVID-19 ini, ya, sekarang di situ. Mau pergi ke luar negeri teh di swab, bayarnya 2 juta, ya, bayar 2 juta. Mungkin teh, lu lah mau datang ke itu teh, terus tes lagi, udah positif, cina, karantina 14 poe di hotel, bayar sorangan, waduh, bangkrut tuh, di situ ya. Itulah salah satu ya yang terjadi pada era COVID ini. Adalah dikembalikannya Hagia Sophia menjadi muslim, masjid ya bagi umat Islam. Dan mungkin salah satu pelajaran penting sini bagaimana kita harus mendidik generasi kita seperti Muhammad Al-Fatih oleh gurunya di situ. Jadi orang tua itu tanggung jawab pokoknya ada di orang tua. Tapi orang tua harus tahu kepada siapa anaknya itu untuk ini. Nah, karena Sultan Murad II menginginkan putranya jadi pemimpin, maka dia ke ulama di situ. Jadi bapak-bapak ibu, kalau anak saya mau jadi ini, jangan dididik sendiri kalau kita tidak mampu. Mungkin mau jadi, umpamanya budak orang jadi dokter, dididik ku sorangan, mau aja jadi dukun paling oge. Di situ. Gak akan diakui meskipun itu orang tuanya dokter, gak akan diakui dia mendidikannya di situ. Kok malah mau jadi dokter, mau lainnya di situ. Nah makanya dulu ada tradisi di ulama-ulama kita itu, jadi putranya itu tidak disekolahkan di pesantren beliau terus menerus, dititipkan sini. Nah satu yang tidak bisa memang dan tidak bisa diwakilkan itu adalah pendidikan akidah. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Gak bisa itu mah diwakilkan ya. Kalau terkait dengan keilmuan ya di situ iya. Tapi kalau akidah ada di orang tua. Karena Allah di dalam surat Luqman jelas sekali, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Ya di situ ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu pendidikan pertama. Ya. Dengan kekuatan tauhid, maka anak kita akan menjadi generasi yang bertanggung jawab, mandiri dia. Dia tidak akan menjadi generasi yang cengeng dengan tauhid itu. Karena dididik Allah lah yang menggerakkan kehidupan kita, yang menyebabkan kita hidup. Kenapa kita harus mesti tahu selama Allah itu ada dan Allah itu tidak akan tidak ada. Jadi dengan tauhid yang kuat, maka anak kita itu kenapa harus risau? Kita diciptakan oleh Allah dan Allah lah yang kemudian menghidupi makhluknya kan di situ. Tapi lamun tauhidna letoy, udah cengeng udah. Gak mandiri dia di situ.
Itulah yang harus dididikan oleh orang tua. Tauhid itu puncaknya dari kemandirian. Namun orang boga budak teu mandiri ripuh, ngari ripuh maneh. Ya, mus menta ka kolot. Mus menta ka kolot di situ. Ya. Meskipun ya namanya juga orang tua, tapi kan kita sebetulnya sedang menjerumuskan anak kita sendiri di situ. Makanya ada yang baik juga kalau orang-orang bule itu begitu anaknya usia 17 tahun itu gak boleh di rumah itu. Dia harus di luar rumah. Entah dia mau kos atau bagaimana di situ ya. Dan pemerintah itu juga memberikan bantuan untuk situ. Jadi kemandirian di situ. Nah, kenapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala lewat Luqman pendidikan itu la tusyrik billah. Ya. Tidak boleh musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menetapkan bahwa Allah lah tempat kita bergantung, as-somad. Gitu. Itulah yang harus dididikan dan tidak bisa diwakilkan itu dari orang tua. Maka syaratnya yang pertama orang tuanya sendiri harus kuat tauhidnya, ya di situ. Nah, karena kita mengajarkan tauhid dalam artian memberi contoh kepada anak kita, begini seorang yang bertauhid itu. Saya kira itulah bapak-bapak ya, kita berefleksi ya, selama 7 bulan ini banyak kejadian. Kalau COVID mah udah pasti, tapi ternyata ada juga episode yang menjadikan umat Islam itu bukan saja bangga, akan tetapi umat Islam kembali memperlihatkan eksistensinya di di dunia ini, yang itu oleh Erdogan mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Ya, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa ya dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita umumnya dan bagi Al-Ustadz khususnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin cukup sekian. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.